yang lain kemana? Cuma ada Sirin kah? Saya cuma ada segini bos. Oke, jadi intinya diriku menyuruh kalian datang ke sini, yang dimana kita akan bertemu dengan para company, termasuk Verja dan lain-lain. Yang dimana uh, rapat company ini dan juga ada beberapa hal yang ingin kusampaikan kepada mereka. Ketika transaksi, kita harus memiliki sebuah kode, yang dimana kode itu tidak akan semua orang tahu, kecuali hanya orang-orang company yang tahu. Sudah. Mungkin dari Nonarin ada yang ingin ditambahkan? Enggak gini, kemarin kan rapat terakhir pengantaran Flash ditujukan ke Storm ya. Betul. Jadi kurir Flash kita ini udah nggak ada, mereka udah nggak ada kan. Jadi gimana lah kalian, oke, nama Brian ngaturnya gimana? Kalian yang ngantar, anggota yang ngantar, tapi gimana caranya biar nggak, identitasnya nggak ketahuan lah. Mungkin kalau masalah itu bisa dibicarakan lagi di Verja, karena kita sudah tidak ada bisa dibilang pengantarku, apalah itu. Oke, baik, berarti kalau begitu kita untuk saat ini tinggal nunggu kabar dari pihak Verja. Ketika kita telah mendapatkan kabar, kita akan langsung berangkat menuju ke Verja. Bener. Oke. Woi John. Oke, good night semuanya. Good night. Good night. Good night, man. So, seperti biasa, mungkin ada beberapa company yang mungkin pertama kali untuk mengikuti rapat company ini. Sebelum itu, gue ucapin terima kasih kepada seluruh company yang udah bisa hadir di rapat pada malam ini. Oke. Mungkin bagi kalian diriku asing, bagi beberapa company mungkin diriku asing. Sebelum itu perkenalkan dulu, diriku Tio Pradewinata. Saya sebagai tangan kanan dari bos besar, yaitu Bos Bill Kennedy. Oke, kita langsung on point aja terkait untuk rapat company hari ini. Mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan kepada seluruh company dan beberapa yang ada tambahan lah dari company-company yang lain gitu. Maksud dari perkumpulan company ini adalah pertama, bisa mendekatkan lagi antara inti bisnis kepada seluruh cabang bisnis, dan yang kedua, bisa lagi mempererat tali persaudaraan antar company. Mungkin ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar ya pada pertemuan company ini. Untuk aturan yang pertama, di dalam sangkut paut company ini tidak boleh adanya masalah internal antara geng maupun MC. Masalah itu semua kalian bereskan di luar, jangan di pertemuan ini. Aturan yang kedua,
mohon untuk semuanya teratur dalam berbicara maupun dalam etika. Baik, mungkin untuk awalnya seperti itu saja. Kita langsung saja to the point. Di sini mungkin akan saya sendiri, yaitu terkait penyetoran ya. Penyetoran untuk saat ini kita tambahkan yang dimana akan dijelaskan oleh mungkin Meiko kali ya. Silakan untuk Meiko. Tempat dipersilakan. Maaf tadi Tia. Gimana? Untuk penyetoran silakan untuk kasih tahu kepada mereka. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mengenal saya. Mohon maaf, Nona, suaranya bisa dikeraskan terlebih dahulu. Agak maju lagi aja di tengah, Nona. Oke, mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mengenal saya karena sudah menandatangani kontrak. Di sini saya ingin menyampaikan tentang setoran company per minggu. Beberapa sebelumnya. Bentar. Oke. Gimana yang kalian ketahui, kalian sebagai company dari Webza itu harus menyetor sejumlah barang per minggunya kepada kita. Untuk sebelumnya itu kalian menyetor apa saja, Jo? Ya kita nih. Mungkin kalau dari kita ya kayak bubuk misiu, terus tembaga, mungkin itu aja sih. Iya. Dan untuk peraturan yang sekarang kita tambahkan untuk uang merah per minggu. Kalian wajib menyetorkan uang merah kepada kita sebanyak 100.000. Oke, dalam jangka waktu seminggu sekali ya. Iya, betul. Oke, mungkin dari sorry nih saya potong dari metode Rizka. Kalau 100.000 agak keberatan kali ya, bisa diturunin sedikit ya. Ada pendapat Kelvin? Bisa. Dariku mungkin karena 100.000 mungkin ya ada yang keberatan lagi. Coba dari yang lain ada yang merasa keberatan lagi terkait uang merah untuk penyetoran 100.000 ini? Ya dari IGD juga sedikit keberatan sih, karena ya dimana uang merah itu sangat susah ya dicari. Oke, dari yang lain, Society atau Hebron, Ruzin maupun Sins? Diriku pun sama seperti yang lainnya, yang dimana mungkin uang merah itu memang sangat sulit untuk didapatkan. Dengan harga 100 itu menurut Society pun ya terlalu tinggi. Oke. Kalau itu mungkin Tio bisa tentukan berapa jumlah uang merah per minggu untuk setoran company kita. Oke. Tapi saya pengen dengan penyetoran per minggu ini uang merah diusahakan intens ya, atau enggak, atau bisa disebut konsisten ya. Gimana? Bisa. Oke. Saya tentukan di 70.000. Bagaimana bagi Firza, ada keberatan dengan harga tersebut?
Mungkin dari Matador dulu nih ya, sorry saya potong. Boleh. Buat 70.000 kita di sini cuma ngandelin mancing doang ya. Kalau buat rampok kita enggak. Mungkin 70.000 agak keberatan. Oke, bagaimana yang lain? Ya, itu masih keberatan sih. Kalau bisa sedikit dikurangi lagi lah. Ada masukan kah dari Forza terkait untuk pemasangan harganya, Calvin? 10.000. Harga apa itu, Teh? Untuk penyetoran uang merah tadi mereka untuk 70.000 keberatan karena ada yang Per minggu. iya ya. Apa kita perlu ambil jalan tengah 50.000 per minggu? Nah, itu dia. Boleh kalau segitu tuh. Boleh tuh. Oke. Setuju. Bagaimana? Setuju kalau 50.000. Regin Hope ini setuju sebenarnya. Setuju. Oke, karena setuju semua, kita ambil kesimpulannya dari Fuerza. Bagaimana? Apakah dengan 50.000 merasa keberatan atau gimana? Coba ngomong. Yep. Gimana itu menurutmu, Kairi? Oke. Nggak mungkin sih. Saya putuskan untuk penyetoran kalian mungkin per minggu 50.000. Saya putuskan di sini, tetapi dengan satu syarat yaitu konsisten, ya. Iya, kami usahakan. Oke. Dan satu lagi, besi tembaga kalian tetap menyetor, hanya saja jumlahnya tidak sebanyak kemarin per minggunya. Untuk kemarin itu 3.000 ya Jo per minggu atau 2.000? Sekitar 2.000-3.000 sih, saya agak lupa nih. Oke, untuk sekarang kalian bisa menyetor 1.500 besi dan 1.500 tembaga per minggu. Bagaimana dari Firza? Ada yang keberatan atau ada masukan? Menurutku sih udah oke. Oke, untuk yang lain gimana? Dari yang lain? Dari IGD sih yes. Oke, dari Hebron, Ruzin, juga Suyeti. Dari MTD juga setuju kan, ada yang segitu. Karena uang merah kan udah 50.000 kan. Setuju. Oke. Oke, noted ya untuk semuanya. Saya harap kalian konsisten menyetor barang yang disebutkan barusan itu paling lambat hari Minggu malam sebelum pergantian minggu berikutnya. Dan diskon. Gini Miko. Bagaimana? Kita hitungannya acuannya kita 7 hari. Kalau misalkan sampai ke minggu itu cuma beberapa hari ke depan kan. Jadi saya intens seminggu. Jadi mereka dikasih waktu 7 hari, itu lama. Dan pasti mereka konsisten dengan setiap 7 hari sekali gitu. Oke. Misalkan sekarang kita mengadakan rapat pada hari apa ini? Hari Rabu. Nah, berarti hari Rabu. Kalian untuk penyetoran paling cepat benar Selasa dan paling lambat itu hari Rabu. Gimana? Dan untuk mungkin gini ya. Apalagi yang mau tambahin ya? Oh ya Jo, terkait untuk tanduk gimana Jo? Halo Jo? Halo.
sorry. Setuju. Mungkin saya pengennya dari company ini saling membantu ya. Misalkan contoh, MTB membutuhkan tanduk, otomatis kita juga membutuhkan bubuk mesiu untuk merestock ketika kalian mungkin pembelian. Nah, saya pengen dari semua company ini saling membantu, yang dimana untuk mencari tanduknya. Gimana? Jadi maka dengan begitu, dengan lancarnya terkait bahan baku pembuatan, logistik ataupun unit persenjataan, tidak akan ada halangan seperti tempo-tempo hari yang lalu. Gimana? Iya. Oke, ada yang lain coba? Tambahan mungkin? Mungkin kalau buat penyetoran udah cukup jelas kalau dari yang tadi. Oke. Untuk tanduk itu saya pengennya ke MTD itu bukan nyetor sih. Saya pengen untuk kalian menjualnya ke MTD. Tetapi ini gimana MTD-nya? Kalian mau mengurangi, contoh misalkan ingin menambahkan terkait harga mereka per paket per tanduk, atau gimana MTD-nya aja kalau masalah itu, oke? Gimana Jo? Oke, setuju. Nanti kalian bisa datang aja ke CH, nanti kita obrolin harganya gitu. Tanduk-tanduknya. Gimana enaknya? Oke. So kalau begitu terkait untuk penyotaran sudah dibahas semuanya. Kita bakalan masuk ke bagian penukaran info ya. Silakan. Untuk beberapa company mungkin bisa ada yang perwakilan untuk maju ke depan terkait penukaran info maupun itu harga dari kompetitor ataupun terkait info dari kompetitor, bagaimana? Mungkin dari MTD ya, terkait tentang ABJ itu mafia baru, dan dimana kemarin mereka tuh sempat datang ke CH kami buat nawarin ke kita buat join di company mereka, dan udah beberapa kali mereka datang ke CH buat nawarin itu tuh. Oke, saya hold dulu. Dari gangster, bagaimana? Apakah ada mungkin info dari kompetitor atau keluh kesah lah terkait company kita dengan kompetitor gitu? Kalau dari IGD sih aman aja, cuman ada aja yang sering nawarin benda seperti vest. Itu mereka datang langsung ke hood kita, cuman kita tidak tahu karena identitas mereka tidak jelas. Kami juga ada tuh orang seperti itu, beridentitas sangat tersembunyi, datang menawarkan sebuah pes juga tuh, katanya dengan harga yang sangat ya dibanding yang lain mereka lebih murah gitu. Mohon maaf untuk itu, biar kupotong. Jadi biar tidak ada hal seperti itu lagi. Bagaimana jika transaksi itu kita memakai kode, yang dimana jika itu dari company, mereka pastinya akan memberikan kode tersebut. Boleh, itu kodenya seperti apa? Kalau untuk kode, ya yang simpel saja, seperti KS, Company Sunfero. Oke. Gimana yang lain? Menarik. It's not the KS, bro, but GS. Oke. Namanya bos besar tiba-tiba ngomong ya. Oke. Terkait face itu dari susah itu mungkin ada gertakan lah. Gimana coba Ken? Itu kemungkinan bukan kalian itu Ken, jadi ku tahu itu. Betul sekali. Karena mungkin diriku pernah berpapasan dengan salah satu, entah itu sepertinya dari LV, yang dimana ya mereka mungkin habis
dari Los Santos. Entah itu mereka ngapain, diriku pun tidak tahu. Yang dimana mungkin di antara kalian ya mereka yang telah menawarkan Fes atau Marjun kepada kalian itu. Oke. Ada coba info yang lain dari Since Rollins ataupun Hebron? Tidak apa-apa, kalian coba berbicara saja. Ini ruang terbuka ini. Mungkin gak ada informasi dari mereka itu, Pak. Oke, kalau misalkan nggak ada info ataupun ada terkait hal yang lain, mungkin kita mulai dari diriku. Kita mulai mungkin bagian dari diriku ya. Oke, di sini diriku merasa resah terkait ABG ini, yang dimana ada sahabat dekat diriku, dia berpapasan dengan ABG ini. Oke. Dia kemarin sempat dirawat di rumah sakit. Dan dia ditemui terakhir kali seorang perempuan yang berbaju seperti wanita yang di belakang saya ini. Dan saya pun mencari informasi tersebut dan menggerakkan agen saya mungkin, dan ternyata itu benar. Saya ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah benar terkait identitas ABJ ini, terkait seorang perempuannya itu memakai baju seperti perempuan yang di belakang Bos Bill dan juga memakai topeng merah? Coba. Mungkin dari yang tadi ya. Kalau buat topeng merah, kayaknya emang benar tuh dari ABJ. Tapi kalau identitas perempuannya kita kurang tahu. Oke. Soalnya mereka datang cuman berdua doang. Sering sih datang ke chat kita, mereka nawarin barang. Mereka sering kali tuh berdua datangnya. Mobil gue dikemanain mobil gue? Kayak gitu tuh. Oke, ngasih info aja. Oke, yang kedua itu saya merasa risih dengan Treasure MC. Ada yang pernah bentrok dengan mereka? Ya, itu kami, Tuan. Oke, silakan membawakan. Dari pihak kalian kah? Kami juga merasa pernah bentrok dengan kalian. Halo, saudaraku. Ya, Tuan. Kayaknya kita juga pernah bentrok ya. Itu masalahnya kalian ada suatu ini tabrak menabrak lah, masalah lalu lintas. Kami mau ngobrol baik-baik tapi kalian langsung meredongkan senjata terus menembakkan gitu. Bukankah kalian itu? Oke, gini, kalau itu kan bisa masuk ke permasalahan kalian berdua lah. Itu bisa diselesaikan di luar. Cuman diriku ini bertanya, ada yang pernah bentrok dengan Treasure MC nggak? Dari Ruzin maupun dari IGD ataupun Hebron, ada yang pernah bentrok? Dari kami belum.
Ngomong hari ya, weh. Belum. Ya, Belum dari kayak- IGD juga belum ada bentrok dengan MC apapun. Emang kenapa itu tracer MC itu? Mereka tuh istilahnya itu kudeta, bos. Kudetanya? Mereka datang ke kompani-kompani kita, merangi semuanya dengan resource dari kita. Dan banyak itu yang ngomong kepada Treasure MC. Tadinya saya mau bilang ke mereka, dan mereka pun masih ada tunggakan terkait uang merah. Mereka tidak datang untuk malam ini. Mungkin mungkin Tuan Tio. udah masalah itu. Kalau masalah itu tenang aja, minggu depan dia udah hilang. Ngomong. Cepet ngomong. Coba Siens, silakan ngomong dulu yang pernah bentrok dengan Treasure. Bagaimana identitas mereka? Halo. Ya jadi gini tuan, Treasure itu memakai bajunya tuh yang baju apa biru, biru yang apa yang baru biru yang seperti vest Kakek-kakek. ya kakek-kakek. Mereka tuh waktu itu datang ke hut kita dan apa sempat ngomong sama Oji gitu, terus tiba-tiba dia menembakkan senjata ke kami gitu. Oke. Gini aja, itu ntar biar aku aja yang ngurus lah itu. Oke lah. Mungkin itu aja kali ya. Tahu lah ya. Ya udah tahu. Mungkin itu aja mungkin ya terkait rapat company hari ini mungkin. Sekali lagi ada yang mau ditambahkan atau ada info selain beberapa hal yang tadi? Mungkin dari Society hanya ingin menyampaikan kepada gangster-gangster, jika memang ada hal seperti itu lagi, jika mereka tidak menyebutkan kode tersebut, hubungi Society saja. Oke, terima Oke. Mungkin hanya itu Tuan yang ingin ku sampaikan. Oke, silakan untuk bos besar, bos Bill, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada task buat mereka. Gak ada. Menarik. Menarik itu tambahan yang menarik sih, bagus. Menarik. Iya. Itu sebuah kode kata yang dipahami oleh orang jenis itu. Betul. Betul. Intinya Kami begini paham aja. Intinya begini, kalau misalkan ada yang aneh mencurigakan itu langsung kabarin ke Verza aja, karena kita masih bersantai lah, belum ada yang bikin merinding soalnya, jadi aman aja. Siap bos. Kalau untuk ABJ di hold dulu aja ya, Tio, jangan ditun karena nggak tahu nih si Gaby nih mendatangkan ABJ ke markas kita nih. Aku nggak tahu mau ngomong apa, mungkin nanti kau aja yang handle lah. Aku mau bersantai di tempat spaku di dalam. Oke bos, di kopi. Ini siapa ini wajah baru ini aku lihat ini. Yap, mereka IGD. So what's your name? My name is Fikri di Kostra. So what's your name, fam? Instance Gangster Disciples. Alright, lovely. You can good work in here.
I'm sorry, I don't speak English. Kalian bekerja dengan baik di sini, jangan melenceng lah. Oke. Kalau melenceng nanti ku bikin seperti orang ABJ kemarin itu, ku telanjangi mereka. Oh ya, sama terakhir nih dari Matadorista. Tadi kita kedatangan gangster, bajunya tuh baju random yang gendut. Tuh dia datang ke CH dengan membeli ini apa, misiu. Kayak gitu tuh. Oh, itu suruhan orang Elvi itu. Jadi ku curiga kayaknya mereka dari ABJ. Ya karena company mereka MC-nya nggak ada yang bergerak seperti kalian gitu, jadi ya wajar mereka menyamar untuk membeli misiu ke kalian gitu. Makanya saya agak sedikit kaget. Nah, apa gangster beli bubuk misiu, kan ada aneh gitu ya. Dengan logat-logat mafia. Oh, ya udah itu mah jadi, tapi mereka bisa operasi kulit ya. Keren. Iya, kayak aneh, tapi nggak tahu mereka orang suruhan apa orang mereka asli kayak gitu. Mantap sih. Ya udahlah, kalau dari aku sih itu aja, selebihnya aman. Oke. Oh iya, bagaimana Empire sama Sinalo, apakah ada info? Kalau dari Matador negatif, kita nggak pernah berurusan sama Elf, kecuali ABJ. Oke. Dan kurasa tracer MC itu bawaan mereka ya, bawaan orang-orang LV, tapi mereka cuma bisa bertindak dari segi otot gitu, dari segi perang. Tapi ketika resource habis, pasti mereka pusing, bingung harus kemana. Sedangkan MC dari mereka aja tidak menyebarkan mesiu ke company yang ada di LV gitu, jadi agak riskan aja sih, maksudnya tolong dihindari yang seperti itu ya. Lebih baik kalian 70% itu menggunakan otak ketimbang otot, itu aja sih. Ya mungkin kalau buat tracer MC biar urusan kita gitu. Soalnya wilayah Palomino yang ditempati oleh Sisim yang sebelumnya kita jaga, termasuk wilayah Red Country ya kan, dia mengusik wilayah kita dan kita nggak akan tidak diam, kita bakal cari mereka. Sama ini kemarin tuh mereka mengklaim bahwasannya Baysat itu punya mereka, tapi sudah ku tepis semaksimal mungkin. Sekarang gantian, mungkin Forza akan mengambil alih El Cobrado sampai Payasdas. Itu aku lagi mikirkan, dan ada beberapa task nanti yang akan kuberikan kepada kalian, tapi di pertemuan selanjutnya aja. Mungkin di hari Jumat kita akan melakukan pertemuan kembali untuk membicarakan sebuah task yang akan kuberikan, karena aku ingin mengambil wilayah El Cobrado sama Payasdas ini. Oke. Yang di Angel Pine siapa? Di Angel Pine nggak ada bos kayaknya. Nggak ada kah? Jarang lihat ada kelompok di sana. Ambil itu daerah kita itu. Di kopi. Dah, itu aja. Oke, terima kasih. Oke. Penambahan dari bos Bill sudah ada. Kita ada di penghujung rapat company ini. So, seperti biasa, tiap penyelesaian company atau di akhir company saya akan selalu menambahkan beberapa kalimat mungkin ya. Bos, mau sama bos apa sama saya bos? Kau aja kau. Oke. So, silakan angkat tangan semuanya. Angkat tangan.
Angkat tangan. Oke. Seperti biasa, kesetiaan nomor 1. Jika ada pengkhianat, maka akan saya kejar sampai ke hulu. San Fierro is Firza, and then Firza San Fierro, cheers. Cheers.